Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Setiawan dengan nomor induk mahasiswa 105170432. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Lokal 6C Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, hadirnya video ini untuk memenuhi tugas kuliah ujian akhir semester pada mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Z. Herianto SHM. Jawaban yang pertama yaitu pengertian kerugian negara menurut pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Dari kedua pengertian kerugian negara menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis kerugian negara, yaitu kerugian negara yang bersifat nyata dan pasti jumlahnya, serta kerugian negara yang bersifat dapat merugikan keuangan negara. Kata dapat merugikan keuangan negara ini memiliki arti bahwa suatu tindakan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara sudah termasuk dalam tindakan korupsi. Hal ini berarti segala tindakan persiapan yang dapat merugikan keuangan negara nantinya sudah termasuk ke dalam tindak pidana korupsi. Meskipun belum ada kerugian keuangan negara yang real terjadi, akan tetapi telah terdapat potensi kerugian negara yang akan timbul. Dalam praktik sering terjadi perbedaan mengenai besarnya kerugian negara mengingat adanya beberapa cara atau metode dalam menghitung kerugian negara. Dilihat dari beberapa definisi kerugian negara menurut undang-undang, kerugian negara tidak hanya menyangkut kekurangan uang atau aset negara, tetapi juga berkaitan dengan timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada. Pada praktiknya, penentuan kerugian negara lebih menekankan kepada kerugian taxable dan tidak membahas kerugian yang sifatnya sebagai potensi kerugian di masa mendatang. Adapun perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara yaitu diantaranya sebagai berikut. 1. Melakukan perbuatan melawan hukum atau yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dapat dihitung dengan nilai uang. 2. Menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada untuk memperkaya, menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, atau mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang. 3. Menyuruh melakukan atau sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan pidana yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dari uang atau dapat dinilai dengan uang. 4. Turut serta atau membantu melakukan perbuatan pidana atau mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang. Jawaban yang kedua, menanggapi hasil video tersebut yang mana membahas tentang dana siluman APBD yang hilang, menurut saya, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang telah membuat kerugian bagi negara atau sebuah tindakan korupsi yang mana telah dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan terjadinya hal tersebut, tentulah membuat kerugian bagi negara dengan berdampak kepada kehidupan sosial, kesejahteraan rakyat, dan keterlambatan dalam sektor pembangunan. Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, seharusnya memberikan kinerja yang berdampak positif, bukan malah sebaliknya yang menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan pribadi, yang menyebabkan kerugian bagi negaranya sendiri. Jawaban nomor 3, jika saya seorang kepala pemerintahan pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara, saya akan mengalokasikan anggaran APBN dan APBD untuk penanganan COVID-19 ini. Tidak hanya mengobati penyakitnya, akan tetapi juga untuk membuat keamanan sosial, politik, ekonomi, dan kebutuhan pokok masyarakat.
Namun jika saya menjadi seorang kepala desa, saya akan mengalokasikan sebagian dana desa untuk dialihkan sementara dalam menanggulangi kasus COVID-19 ini. Dengan membuat langkah-langkah untuk penanggulangan seperti 1. Memberikan bantuan kepada warga yang terkena dampak COVID-19 ini. 2. Membuat pos-pos keamanan atau pemeriksaan bagi warga yang keluar masuk desa. 3. Memberikan peralatan kesehatan kepada warga seperti masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. 4. Membuat pos keamanan atau pos kesehatan bagi warga yang ingin berobat dengan biaya gratis.